Halo, kita jumpa di YouTube channel GKI Perindah dengan saya Dr. Roy Christian. Saat ini kita lihat bahwa begitu banyak orang yang begitu panik, ya, khususnya dalam situasi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mencapai di Indonesia juga, ya, bahkan dari hari ke hari dengan jumlah yang makin banyak. Bahkan pertama kali kita dengar pengumuman dari Presiden pada saat itu begitu banyak respon reaksi yang luar biasa. Sampai orang-orang panik dengan melakukan hal yang seperti panic buying, ya, membeli sembako atau barang-barang dengan jumlah yang berlebihan tanpa memikirkan lagi apakah memang itu dibutuhkan oleh yang bersangkutan pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 hal yang mungkin bisa membantu kita untuk mengelola rasa khawatir kita, rasa takut kita, sehingga kita tidak menjadi stres yang berlebihan atau bahkan menjadi panik, ya, dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak rasional. Yang pertama adalah hal yang sangat wajar jika kita atau seorang, Anda, siapapun merasakan ada rasa cemas, khawatir atau takut terhadap hal-hal tertentu. Dan tentu pada kaitan ini juga terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, terimalah rasa cemas atau khawatir itu. Hal yang wajar untuk kita semua menimbulkan rasa khawatir itu. Jangan kita menyangkal diri kita tidak mempunyai kecemasan terhadap hal itu. Karena dalam beberapa penelitian dalam hal ilmu jiwa, bahwa semakin kita menekan rasa khawatir kita atau takut kita, justru seringkali rasa khawatir, cemas, dan takut itu semakin berkembang. Dan justru kita lebih sulit lagi mengendalikannya. Selain itu, rasa cemas atau khawatir dan takut itu sendiri sebenarnya merupakan mekanisme diri kita untuk melindungi diri kita sendiri, ya, supaya kita tetap aman. Sebagai contoh, kalau kita menyetir ke mobil, ya, kita tentu akan melihat ke kiri dan ke kanan bila kita ada di dalam persimpangan jalan. Karena kita khawatir ada kendaraan lain yang mungkin bisa berbenturan dengan kendaraan kita. Jadi sebenarnya rasa khawatir, cemas itu hal yang sangat normal dan kita perlu untuk menerima itu, dan yang penting kita mengendalikannya. Lalu hal yang kedua, jangan kita terpaku pada hal-hal atau informasi yang negatif saja. Memang pada saat ini begitu banyak berita, ya, di medsos yang memberitakan akan kondisi atau berita mengenai COVID-19 ini yang luar biasa, ya, karena hampir seluruh negara dan negara kita pun saat ini kasus-kasusnya meningkat dan bertambah dengan cukup cepat. Hal ini juga membuat kita tentu merasa khawatir dan cemas. Tapi kita perlu juga untuk memperkaya diri kita, jangan hanya melihat informasi-informasi yang negatif. Karena sebenarnya juga ada hal-hal yang positif yang kita bisa pikirkan. Ya. Seperti pada COVID ini, walaupun jumlah pasien atau penderita itu meningkat dengan cepat karena tingkat penyebaran atau penularan penyakit COVID-19 ini yang luar biasa cepat, tapi sebenarnya dari sisi angka mortality atau kematian dari pasien-pasien menderita COVID-19 ini tidaklah sebesar pada pasien-pasien yang dulu pada saat wabah SARS atau MERS terjadi, yang angka tingkat kematiannya di atas 10 bahkan 30% untuk pasien-pasien dengan MERS. Sedangkan pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini angka mortality atau kematiannya sekitar 3%. Memang bervariasi antar negara. Nah, untuk itu walaupun kasusnya banyak, tetapi angka kematiannya tidak sebesar dengan SARS ataupun MERS yang terjadi pada waktu dahulu. Nah, untuk itu mungkin banyak hal positif lain lagi, informasi yang bisa kita cari, ya, bagaimana kita mencegah penularan, ya, baik menularkan atau tertular. Nah, informasi-informasi itulah yang mungkin perlu lebih banyak kita cari, informasi-informasi yang positif. Mungkin kalau saudara merupakan orang yang sangat mudah cemas dengan membaca berita-berita di medsos yang begitu banyak, Anda sulit untuk mengontrol kecemasan Anda, mungkin lebih baik Anda memfilter atau menyaring sumber informasi yang saudara sendiri ingin dapatkan. Saya sarankan Anda bisa
membaca atau mendapatkan sumber informasi dari yang memang berkompeten dan terpercaya. Misalkan dari WHO, ya, World Health Organization, atau mungkin dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan yang ketiga, cari dan lakukan hal-hal yang bisa mengurangi risiko kita terhadap terjadinya apa yang kita khawatirkan atau takutkan itu. Nah, khususnya pada kaitan ini tentu kita khawatir atau takut kita mendapat atau tertular penyakit COVID-19 ini. Nah, kita cari apa saja hal-hal yang bisa mencegah kita untuk tertular penyakit ini. Misalkan yang pertama, social distancing. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Kita diam di rumah, ya, dan kita jaga untuk jarak kita bila bertemu dengan orang lain. Ya, kemudian hal yang lain juga, misalkan hand hygiene, ya, kita biasakan mencuci tangan setiap kita memegang barang-barang yang ada di sekitar kita atau kita terpaksa bersentuhan dengan orang lain. Nah, hal ini tentunya akan mengurangi risiko kita untuk terkena penyakit COVID-19 ini. Dan tentunya itu juga membuat kita lebih percaya diri bahwa kita kemungkinan untuk tertularnya penyakit COVID-19 ini semakin kecil lagi. Kemudian yang keempat, tetaplah menjaga komunikasi kita, interaksi kita dengan orang lain, ya, dengan keluarga atau teman-teman kita. Dalam hal ini bisa membantu kita selain bertukar informasi, juga membuat kita bisa memberikan hal yang lain yang bisa mengurangi rasa cemas dan khawatir atau rasa takut kita. Jadi tetaplah untuk menjaga komunikasi dengan orang-orang yang bisa Anda hubungi atau Anda lakukan komunikasi baik melalui telepon ataupun melalui chatting dan sebagainya. Dan tentu yang terakhir dan juga tentu juga sangat penting adalah jagalah kesehatan Anda dengan pola hidup yang sehat. Nah, apa saja itu? Yang pertama, istirahatlah yang cukup. Jadi dengan istirahat yang cukup ini akan memulihkan kembali akan sistem tubuh kita untuk siap kembali, ya, menghadapi dan menjalani aktivitas kita pada hari-hari berikutnya. Kemudian yang kedua, makanan, ya, yang cukup dan seimbang. Dan tentu dengan kebutuhan makanan yang cukup dan seimbang ini juga akan memperbaiki daya tahan tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita akan siap untuk menghadapi berbagai sumber penyakit, ya, baik virus, bakteri, apapun yang ada yang masuk ke tubuh kita. Karena ingat bahwa pada COVID-19 ini juga bukan hanya masalah virus itu tersendiri yang menjadi masalah, tapi juga adalah secondary infection yang lain yang justru itu yang seringkali membuat kondisi pasien-pasien COVID-19 ini makin berat dan berakibat fatal. Untuk itu perlu untuk kita menjaga makanan kita yang untuk cukup dan seimbang. Dan juga tentu tetaplah aktif bergerak atau berolahraga. Karena ini tentunya akan juga membantu tubuh kita untuk tetap fit, ya, tubuh kita untuk menghasilkan zat-zat atau hormon-hormon yang memang diperlukan untuk memperbaiki kekebalan tubuh kita sehingga kita juga semakin siap untuk melawan bila terjadi masuknya virus atau bakteri ke tubuh kita. Jadi tetaplah jaga kondisi kita karena hal-hal ini akan menolong kita juga, ya, untuk memperbaiki dan menghasilkan hormon-hormon dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita, termasuk juga untuk mengurangi rasa cemas, ya, juga untuk mengurangi memperbaiki daya tahan tubuh kita. Oke, baik, inilah beberapa tips dari saya untuk kita bisa semakin bisa mengendalikan rasa cemas, khawatir atau rasa takut kita sehingga kita tidak menjadi panik, ya, dan kita bisa tetap menjaga diri kita lebih tenang, ya, khususnya dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Baik, demikian sharing dari saya, Dr. Roy Christian, dan semoga bermanfaat buat saudara.